Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat tak ku mengerti. Pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Dan kami terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau, Tuhan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat tak ku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku.
tetap percaya kepadamu Tuhan. Amin Yesus. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah
dikasihi Tuhan, selamat malam. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di doa malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita awali doa malam ini dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, karena kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan bila malam hari ini Engkau sudah memberikan kami yang terbaik. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, Engkau berikan kami telinga seorang murid untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan dasar di dalam kami menjalani hari-hari ini ya Tuhan, karena di dalam Engkau ada kekuatan baru. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama, satu pribadi yang menjadi teladan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini untuk doa malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita banyak mendengar ya, bahkan melihat mungkin di televisi atau di medsos bagaimana dunia akhir-akhir ini. Kita banyak tahu tentang hal-hal dunia, kita banyak tahu tentang hal-hal yang kadang tidak membangun kehidupan kita. Tetapi malam hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu untuk mengetahui. Jadi satu hal yang wajib diketahui, bahkan itu dilakukan oleh kita yang mengaku anak-anak Tuhan. Apa itu? Yaitu di dalam Roma 8 ayat 28. Kita akan lihat dan kita akan baca Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Kita sudah sering membacanya, kita sudah sering mendengarnya. Pertanyaannya, apakah kita memahami dan melakukan di Roma 8 ayat 28? Gampang diucapkan, tetapi pengertiannya memang perlu proses ya, sampai kita mengalami Roma 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28 firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, ayat ini ayat yang tidak asing, tapi saya akan membacanya ayat ini di BIMK. Jadi ayat di bahasa Indonesia masa kini ya. Dikatakan seperti ini firman Tuhan, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Sehingga Bapak Ibu di sini dikatakan Allah turut bekerja itu, Allah mengatur segala hal. Jadi Allah bekerja itu artinya Allah mengatur segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa Allah mengatur kehidupan kita, maka taruhlah iman percaya kita hanya pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, saya akan sampaikan yang poin pertama dulu. Allah turut bekerja ya. Di awal Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja, artinya Allah itu bekerja dengan manusia itu bersinergi, membangun hubungan yang sama ya. Saudara, di sini dikatakan Allah turut bekerja. Pertanyaannya ya, yang bekerja itu duluan Allah atau kita? Jawabnya adalah kita bekerja duluan. Lalu Allah turut bekerja. Ya. Ketika kita punya masalah ya, kita melakukan bagian kita. Kemudian Allah akan turut bekerja. Kita tidak mungkin diam saja ketika kita punya masalah, kita punya tantangan dimanapun, baik di pekerjaan, di pelayanan. Jadi kita bekerja, Allah turut bekerja. Ya, di sini dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bekerja yang dimaksud di sini Allah turut bekerja itu adalah bekerja yang produktif atau bekerja yang kreatif. Artinya apa yang kita lakukan itu menjadi dampak, menjadi solusi bagi orang lain. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Yaitu yang pertama, ketika kita bekerja, ketika Allah turut bekerja,
ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita doa dulu. Tadi saya sampaikan ketika kita punya masalah kita harus berdoa. Nah, setelah berdoa kita akan tahu tujuan kita untuk bekerja itu apa. Jadi kadang orang bekerja itu tidak punya tujuannya, pokok aku bekerja. Tapi Tuhan melatih kita, kalau Tuhan ingin turut bekerja dalam segala hal, apa yang kita lakukan ini harus punya goalnya, harus punya tujuannya. Seperti anak sekolah. Anak sekolah itu punya goal yaitu untuk ujian selesai. Ya. Nah, ketika bekerja itu goal saya itu apa? Allah itu detail. Allah itu detail. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, Allah akan turut bekerja, tapi dilihat punya tujuan enggak? Ya itu. Kemudian kerjasama, ya kerjasama yang bagus antara kita dengan Tuhan, kita dengan manusia. Ya, jadi harus bangun hubungan. Kemudian bekerja dengan hati. Bukan bekerja ingin dipuji. Bukan bekerja hanya untuk mendapatkan materi untuk kehidupan kita, tetapi kita harus bekerja dengan hati. Artinya di dalam bekerja itu pasti ada kesalahan yang kita lakukan, baik di semua unsur kehidupan. Ya, tetapi kita harus yakin bahwa di dalam bekerja ada satu kegagalan, Allah pun turut bekerja. Ketika kita bekerja dengan hati, itulah maksud dari Allah turut bekerja. Ya, bekerja maksudnya di sini harus produktif, harus menghasilkan, harus kita mempunyai goalnya itu untuk apa? Harus menjadi solusi bagi orang lain. Itu yang penting di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama. Kemudian Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sesuatu itu adalah semua aspek di dalam kehidupan kita. Baik di dalam kita kegagalan, Allah pun turut bekerja. Kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu kita gagal. Terus kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa gagal? Ya, padahal di dalam kegagalan kita Allah itu turut bekerja. Kalau kita bekerja terus tidak pernah gagal, kita akan menjadi sombong. Betul itu. Kita akan menjadi bahwa ini loh saya. Bukan Tuhan yang dipermuliakan tapi diri kita. Ya, ini loh saya. Karena kita sudah membuat program pekerjaan kita itu sebaik mungkin. Tapi ketika perjalanan ada kegagalan, di dalam kegagalan itulah Allah turut bekerja. Ya, jadi Allah turut bekerja. Kemudian untuk mendatangkan kebaikan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan, pertanyaannya bagi siapa? Ya, ayat tadi sudah jelas. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga di sini dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Pertama, mereka yang mengasihi Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 6. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Nah, jadi Allah itu mereka yang mengasihi Tuhan itu adalah kita yang di sini dikatakan di 2 Yohanes 1 ayat 6 hidup menurut perintahnya. Jadi Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia itu siapa? Orang yang hidup menurut perintahnya. Terus dikatakan inilah perintah Tuhan, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih-Nya. Sehingga kasih itu adalah ciri orang-orang yang mengaku anak Tuhan. Ya kan? Orang yang mengaku anak Tuhan ciri pertamanya adalah kasih. Karena kita hidup di dalam perintah Tuhan. Yang kedua, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu apa sih bagi manusia itu? Rencana Tuhan itu apa? Ya, apakah kadang kita pernah tidak dalam setiap hari bertanya pada Tuhan, Tuhan rencanamu hari ini untuk aku apa? Pernahkah kita setiap hari bertanya seperti itu?
Ya, kita bangun tidur, kita berdoa, setelah berdoa kita ngomong sama Tuhan, Tuhan rencanamu bagiku hari ini itu apa? Pernahkah kita seperti itu? Ya. Nah, di sini dikatakan di Roma 8 ayat 29 dan 30. Ya. Jadi dikatakan firman Tuhan yang 29a ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula. Ditentukan. Tuhan menentukan kita dulu. Ya, menentukan. Ya, ditentukan dulu. Kemudian yang 30 ya. Dan mereka yang ditentukan dari semula yang sudah ditentukan tadi, mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan itu ada step by step-nya. Jadi ketika Tuhan itu memanggil kita sesuai dengan rencananya, step pertama itu kita dipilih dulu sesuai dengan Roma 8, 29 dan 30. Jadi kita tuh dipilih, ya dipilih Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah dipilih Tuhan. Tetapi ada kelanjutannya, ya di ayat 30 ditentukan, ya ditentukan. Seperti kita kalau mau cari pekerjaan atau kita mau sekolah di sekolah kedinasan itu ya, tidak mudah sekolah kedinasan itu pasti akan dipilih secara administrasi. Oh ini memenuhi administrasi, udah oke. Kemudian ditentukan untuk tesnya, ya ditentukan oleh tesnya, ditentukan dulu. Demikian juga kita ditentukan. Kemudian setelah itu kita akan dipanggil. Ya, setelah ketika kita mau sekolah di kedinasan kita dipilih administrasi. Contohnya ya ini ya, kemudian ditentukan tesnya. Setelah lolos kita akan dipanggil. Nah, demikian juga kita dipanggil lah. Ketika manusia dipanggil ini kadang kita tuh sulit dipanggil Tuhan. Ya, kita sulit berdalih-dalih ya, nanti dulu Tuhan, ya ini nanti dulu Tuhan, nanti kita banyak nantinya kalau dengan Tuhan itu. Kemudian kita akan dibenarkan. Ya. Dibenarkan itu adalah ketika kita sudah hidup menurut perintah Tuhan. Nah, itu akan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi orang yang sudah hidup menurut perintah Tuhan itu akan dibenarkan. Kemudian kita dimuliakan. Ya, ini saya ambil contoh tadi. Kalau kita mau sekolah ke kedinasan ya, itu kita dipanggil dulu, ditentukan, kemudian ditentukan tesnya, kita akan dipanggil setelah tes, kita akan dibenarkan begini. Oh ya, tesmu sudah benar, semua sudah melalui tahap proses ya, yaitu kamu sudah dipilih, kamu sudah ditentukan tesnya, kamu sudah dipanggil untuk tes dan tesmu lolos, sekarang kamu benar, semua urusanmu itu benar, prosesmu benar. Setelah benar, kalau sekolah kedinasan itu setelah selesai kedinasan dia akan langsung ditempatkan di tempat-tempat ya. Misalnya contohnya STPDN, ya sekolah pemerintah dalam negeri, dia akan langsung dinas, artinya dia dimuliakan. Demikian juga hidup kita saudara-saudara. Kalau kita sudah melalui proses, dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan mau, dipanggil mau, kemudian kita hidup di dalam perintahnya, kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Di mana? Yesaya 60 ayat 1. Kita akan lihat Yesaya 60 ayat 1. Ya, Yesaya 60 ayat 1. Di sini dikatakan, bangkitlah, ya bangkitlah, jadilah terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah ini ya, dan kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu. Tapi di BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, saya akan bacakan firman Tuhannya seperti ini. Bangkitlah dan jadilah terang, hei Yerusalem. Ya, hei Yerusalem, sebab terang keselamatanmu sudah datang. Allah menyinari engkau dengan kemuliaannya. Sangat dahsyat saudara. Ya, Yesaya 60 ayat 1 ini dahsyat. Jadi kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kita.
Allah menyinari kita semuanya itu dengan terangnya, dengan kemuliaannya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan harus dengan satu proses. Sehingga di Roma 8 ya, ayat 28 tadi dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Ya, sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Pertanyaannya, apakah kita mau? Ya Tuhan, aku mau Engkau panggil sesuai dengan rencanamu. Itu yang perlu menjadi perhatian di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ayat ini tuh ayat sudah mungkin bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun kita dengar ya, bertahun-tahun kita imani. Tapi apakah iman ini yang kita punya ini iman terus bertumbuh? Kalau Roma 8 ayat 28 itu kita imani dengan iman kita yang bertumbuh, saya yakin dan percaya ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, dulu saya juga sebelum saya ini membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, ini hanya sebagai ayat, oh ya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, udah gitu aja. Tetapi ketika tiap poin ini kita pelajari ya. Jadi kita tahu sekarang ya sekarang ketika kita ngomong ini sekarang. Kalau Bapak Ibu belum tahu, saya yakin sekarang Bapak Ibu tahu ya bahwa Allah itu turut bekerja. Tapi ingat, bekerja yang produktif. Artinya bukan hanya untuk kita, tapi bagi untuk banyak orang. Menjadi solusi bagi banyak orang ya. Terus kemudian ketika kita sudah bekerja, maka kemuliaan Tuhan itu akan terbit atas hidup kita sesuai dengan Yesaya 60 ayat 1. Proses saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita itu ada prosesnya. Sehingga jangan pernah bertanya ketika kita gagal, kemudian kita bertanya, Tuhan mana katanya Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Kok saya ini seperti ini, kok terus senantiasa jatuh? Pertanyaannya adalah, itu tadi, apakah saudara sudah mengasihi Tuhan, hidup di dalam perintahnya? Itu hanya pertanyaan yang simpel saudara ya. Jadi kita bekerja dulu ya, Allah baru turut bekerja. Contohnya saja kita punya anak ya, terus anak itu bekerja menyapu lantai. Ya, kita melihat bahwa lantai itu belum bersih. Sebagai orang tua, sebagai mamanya, ya mungkin papanya atau apapun, dia akan turut bekerja untuk menyapu lantai sehingga bersih, mendatangkan kebaikan. Ini hanya salah satu contoh kecil. Jadi kita bekerja dulu, ya. Nanti Allah yang bekerja. Kita lakukan bagian kita, ya. Kita lakukan bagian kita yang natural, maka Tuhan akan melakukan bagiannya yang supranatural. Kita akan belajar terus saudara, bahkan hari-hari ini, hari-hari yang kata orang berat, tapi ketika kita yakin bahwa Allah turut bekerja, tidak ada yang berat. Ya, mari kita akan bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita selalu setiap hari bertanya, Tuhan hari ini rencanamu untuk diriku itu apa? Ya, ambil waktu-waktu tertentu untuk Tuhan. Ya, jangan sampai waktu 24 jam ini hanya kita pakai untuk diri kita, pekerjaan kita, keluarga kita, tapi pakailah untuk Tuhan. Ya, tidak lama, mungkin 5 menit kita akan berdiam diri dengan Tuhan. Setiap hari di awal kita mau melakukan kegiatan. Ya, kita bekerja, saya itu bekerja kalau berangkat jam 6:30, tapi saya berusaha untuk bangun agak pagi, ya, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bapa, ya, bercakap-cakap dengan Bapa, maka nanti Bapa akan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, sehingga mari ayat ini menjadi ayat kekuatan di dalam kehidupan kita ya. Ayat ini saya yakin ayat yang sering, bahkan tadi saya sampaikan berapa puluh kali kita mendengar, bahkan berapa ratus kali kita mendengar ayat ini.
ya. Tapi sekarang kita baru tahu bahwa Allah turut bekerja. Ingat ya, bekerjanya adalah bekerja yang menjadi dampak bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan doa malam pada hari ini. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu bangkit ya, menjadi terang. Sebab terang kita ini sudah terbit atas kita, sebab terang itu sudah diberikan kepada kita sehingga kita akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tutup doa malam ini bersama-sama, kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami tahu bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi saya yang mengasihi Engkau. Bayarlah Roh-Mu yang kudus Bapa yang memampukan kami untuk kami mampu hidup di dalam perintah-Mu. Bahwa perintah-Mu adalah kami harus mengasihi Engkau. Sesimpel itu Bapa, perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi kadang kami belum mampu melakukan itu Bapa, karena mungkin setiap hari kami banyak disibukkan oleh kesibukan kami. Untuk itu ampunilah kami Bapa, ampunilah pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu atau yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya pada malam hari ini jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, Engkau berikan kekuatan sehingga kami mampu menaruh iman percaya kami hanya kepadamu, karena Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan di mana kami senantiasa mengucap syukur. Bapa yang berada di surga, malam hari ini kami jemaat juga bersepakat Bapa, kami bersepakat untuk Bapak Gembala, Bapak Cahyono. Kami yakin dan percaya kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi Bapak Cahyono, kesehatan yang terbaik, juga hikmat-Mu, kuasa-Mu, hormat-Mu Engkau berikan kepada Bapak Cahyono. Kami juga serahkan Bapak, kami juga bersepakat untuk Ibu Cahyono Bapak. Pada malam hari ini kami berdoa untuk Ibu Cahyono. Kami kirimkan firman-Mu kepada Ibu Cahyono dari atas kepala sampai bawah kaki Bapak, oleh bilur-bilur-Mu. Ibu Cahyono, Engkau berikan kekuatan baru. Engkau berikan sesuatu yang menjadikan Ibu Cahyono menjadi kuat di dalam iman, juga kuat di dalam kesehatannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan jemaat Betani di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya malam hari ini Engkau sudah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya di dalam satu nama, satu pribadi kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Engkau satu-satunya Tuhan. Yes Lord, satu-satunya Engkau Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan segenap hati, dengan penuh iman katakan, andalkan satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia ramata sikap pada ramaya rama, kia ramata sikap pada ramaya kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.